Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswa. Gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? La ilaha illallah. Kok kuliah aja? Saya pikirkan akhwat, kuliah aja. Kami dulu tak ada cerita akhwat. Kami dulu kuliah ya. Kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Di Riau ini yang seangkatan dengan saya Ustadz Zulfadli LCMA di Kanwil. Tanya lu, ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat? Tak ada. Kami kuliah selesai. Habis itu kuliah selesai. Balik ke Pekanbaru. Banyak orang ngantri datang. Tak hitung-hitung. Kalau buka buku catatan 7 boleh ada. Saya sudah mengenal seorang akhwat Pak Ustadz, tapi dia mau selesaikan studinya dulu. Kau selesaikan saja kuliahmu nak, selesai itu kau berprestasi, insyaallah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita doakan wala aziban illa zawajta, yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah. Paling kuat aminnya mau dekat dulu. Kalau bersentuhan tapak tangan suami istri Pak Ustadz, batal apa tak batal? Mazhab Syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal. Karena makna aula mastuun nisa, kau menyentuh kulit, makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit, maaf cakap, makna menyentuh di situ jima. Karena Quran tu bahasanya lembut, dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau Maliki bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Saya ulang balik, Syafi'i bersahwat tak bersahwat batal, Hanafi bersahwat tak batal, Maliki pertengahan, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Kau tadi kau sentuh binimu, iya. Habis itu kenapa kau salat? Aku tak bersahwat nengok dia. Nengok biniku tak bersahwat, bini orang aku bersahwat gitu. Ini bahaya. Bagaimana Ustaz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah? Itu style dia. Siapa saya mengkritik orang? Itu gaya dia. Nggak ada lo nggak rame. Itu gaya dia berapi-api. Jadi kalau belajar sama Ustadz langsung seperti subuh ini, apakah dapat disebut bersanad? Hafallah hadisnya. Nanti balik dari sini, saya ini udah bersanad nih. Apa hadisnya? Entah aku tak lihat, entah aku. Hafallah hadisnya. Masalah bersanad tak bersanad, yang penting kita belajar mengamalkan. Sanad bersanad itu bukan untuk bongo ya. Liyatabaha man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang mestinya untuk mencari keridhaan Allah, tapi dia tuntut itu untuk apa? Liujari bihi ulama, liumari bihi sufaha, hanya untuk menyombongkan diri pada ulama dan membodoh-bodohi orang jahil. Lam yajid irfal jannah, dia tak mencium bau surga. Lalu kenapa Ustaz jelaskan tadi sanad? Ustaz mau menunjukkan? Bukan, saya mau menjelaskan begini tradisi keilmuan dalam hadis. Dalam qiraat ada sanad, dalam tarekat ada silsilah, dalam hadis ada sanad. Ustaz fulan itu qori bersanad, ada sanad. Apa hukumnya mengangkat anak? Pasal dalam 3 hari lalu ada pengajian, salah satu ulama mengatakan tak boleh angkat anak. Mengangkat anak baik, apa tak boleh? Tapi ada 3 hukum mengangkat anak, hukum adopsi di Indonesia yang melanggar. Pertama, tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat, bin sama bintinya. Yang kedua, kalau anak angkat tadi sudah besar, maka dia tidak mahram. Anak tu gadis, di rumah pakai celana pendek, ditengok sama bapak angkatnya. Berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat. Yang ketiga, kalau anak ni nanti mau nikah, berapa banyak pula bapak angkat petantang-petenteng dia nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu mas bro, ada ayah kandungnya. Tak ada Pak Ustadz, ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya, ini dulu anak kami jumpai di kardus. Jadi gimana ini? Walinya wali hakim, fasultan waliun man la waliyalaha.
hakim, pak kuah menjadi wali bagi orang yang tak wali. Jadi kalau bapak ibu mengangkat anak, selamat dari yang 3, bintinya tetap pakai, dia tidak di rumah leluasa dengan buka aurat, dan waktu nikahnya nanti tetap walinya wali asli atau wali hakim. Baik, apa salahnya? Ada anak orang susah, ajak dia ke rumah sekolah kan. Ini baik, tapi jaga yang 3 tadi. Ini kalau dikatakan tak boleh angkat, berapa banyak anak-anak yang mestinya dapat pendidikan layak gara-gara ini tak dapat. Boleh bersyarat. Apa hukumnya kalau hobi merehab modif motor? Habislah duit asik gara-gara CB 100. Padahal banyak anak yatim yang celananya tak berapa kali jahit dah kuyak, asal dijahit kuyak. Berapa banyak anak MDA. Kalau punya hobi, buatlah hobi itu yang kira-kira akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modif motor, modif, bukan saya tak hobi motor-motor ni, suka juga saya. Tapi buatlah, jangan habis waktu gara-gara itu. Alhamdulillah, Ustaz Doni, Ustaz anak muda kita, beda Ustaz anak muda sama Ustaz tua. Kalau Ustaz tua sorbannya di belakang, kalau Ustaz Doni sorbannya di muka. Maka anak-anak muda yang punya motor dikumpulkan, pergi pagi sore Ahad, pergi ke masjid di sekitar Pekanbaru, di daerah Kulim, di daerah Rimbo Panjang, di daerah Simpang Bingung. Daerah Simpang Bingung ke sana, yang mereka sedang bingung dalam keadaan mencari hidayah. Dibuatlah sana pengajian-pengajian, geng motor syariah namanya, untuk mengimbangi geng motor konvensional. Apakah boleh kredit mobil Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, barang dengan duit tak riba. Ada juga yang cakap riba. Macam mana nih Pak Ustadz? www.google.com, tulis di situ Somad Morocco Credit, enter, baca, pahami baik-baik. Dengan duit riba. Pinjam duit 10 juta, bayar 11 juta, riba. Duit sama barang tidak riba. Kalau dah terlanjur bangun rumah dari duit pinjam bank, macam mana nih Pak? Saya kalau udah terlanjur nih, payah kita ini menjawabnya nih. Mohon doakan kami agar lulus ujian kompetensi dokter besok Ahad Pak Ustadz, biar kami syiarkan pula Islam melalui pasien-pasien kami. Mantap. Ini yang mantap nih. Kemarin ada mau ambil S2, Pak Ustadz saya ini S2 hukum kafir. Boleh Pak Ustadz, lanjutkan kau S2 nak, lanjutkan kau S3 ke Leiden Belanda. Memang kau hukum kafir, tapi dengan ini kau bisa menolong agama Allah SWT. Yang di kedokteran, lanjut terus dengan dokter itu. Malah berapa banyak dengan ilmu kedokterannya itu hati orang tersentuh, sehat orang dibuatnya. Ini bagus. Nanti di akhir majelis kita doakan yang mau ujian supaya lulus, yang mendapat kesulitan dimudahkan Allah Ta'ala. Ada pula dosen-dosennya, kawan-kawannya yang mempersulit saja, kita doakan supaya hatinya lembut lunak. Kalau tak lunak-lunak juga cepat dia mati. Iya, dan didoakan pula tak baik-baik dia. Berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa Pak Ustaz, lapendos, lelaki penuh dosa. Banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan, di antaranya syirik, memakai pagar diri, berzina, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Mantap. Orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Dia ini lebih baik dirinya dosa. Dosa tersebut telah saya tinggalkan dan saya telah bertaubat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga sholat taubat setiap malam, kadang-kadang sampai 20 rakaat setiap malam. Berzikir istighfar sampai 3000. Masya Allah, la haula wala. Ustaz tak pula sampai segitu lah. Kemudian saya juga melakukan solat hajat Pak Ustaz sampai 10 rakaat tiap hari. Niat saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zolimi agar mereka diberikan kebaikan. Masya Allah. Nah sekarang itu sudah saya lakukan dan saya sharing dengan teman-teman saya yang saya anggap dia lebih mengetahui. Tapi di sini pula datang masalah Pak Ustaz. Sudah 1 halaman baru muncul masalah. Teman saya dia tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi Pak Ustaz. Di antaranya masalah itu dia mengatakan bahwa solat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah. Karena saya solat sunat taubat 20 rakaat, solat hajat 10 rakaat, totalnya 30 rakaat saya lakukan tiap hari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah solat sebanyak itu. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah.
Abdullah itulah yang banyak meriwayatkan hadis dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam Musnad Ahmad, haddatsana Abdullah wa qala abi, itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, bapakmu salat malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Mana pernah Nabi salat tahajud 300 rakaat? Tengok riwayat Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Kalau dipakai kaedah ini, asal lebih dari yang dibuat Nabi berarti bid'ah, maka salat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat itu bid'ah lah. Nabi punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Ali, nama anaknya Ali. Tapi dia punya gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Sajjad diambil dari sujud, karena sehari dia sujud 1000 kali. 1000 rakaat dia sujud. Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi kaedah asal lebih. Yang tak boleh itu solat zuhur 5 rakaat. Baru tak boleh. Kalau mau keluar dari khilaf ini, solat sunat taubat 2 rakaat, sisanya kau buat tahajud, perbanyak tahajud. Solat hajat 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat, sisanya perbanyak tahajud. Bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih, kata dia, itu tak ada diajarkan Nabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam alfa uqdah 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mana bisa kami tengok ni Pak Ustaz? Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul. Subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Apa salahnya? Tak salah. Perbuatan tu baik. Tolong saya Pak Ustaz, gimana jawaban? Udah saya jawab tadi dah. Kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz? Siapa bilang tak boleh? Baca buku 37 masalah populer. Download di Play Store. Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, download. Mau saya print aja Pak Ustaz cetak? Cetaklah. Saya jual Pak Ustaz? Jangan. Apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi tak betul kawan kamu? Tak khatam kajinya. Maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya. Tak apa-apa, saya tak tahu punya siapa. Nama tak ada, kecuali dibuatnya ini nomor HP saya Pak Ustaz, ini alamat, itu baru. Ini dia kan sedang cerita, kita pun tak tahu dari mana. Dan jamaah pula jangan cari-cari nanti tulisan siapa nih. Apa dalilnya kunut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya 5 kalimat saja? Atau boleh jahar sampai kalimat terakhir? Boleh. Lalu kenapa 5 itu saja? Yang 5 itu doa, sisanya sana. Doa itu meminta, Allahumma dina fi man nadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang ini tidak diaminkan. Makmum di belakangnya amin amin aja. Ini banyak juga orang berdoanya selalu amin. Amin. Apa amin kan? Bukan doa itu. Acara di kantor-kantor. Ya Allah, pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda. Amin. Apalah amin. Bukan doa itu. Di kantor gubernur yang mewah berada di negeri Riau ini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Belum lagi masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu ada dalilnya? Pembagian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Itu ijtihad. Ini ijtihad. Yang sifat 20 juga ijtihad. Wujud kidam baqa mu'alafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmu, sama ayat bahasa salah. Ini juga ijtihad. Ini ijtihad, ini ijtihad. Yang jadi masalah, ijtihad ini yang benar, ijtihad ini batil. Ini yang tak betul. Ini kan sesama ijtihad. Ulama berijtihad.